Di ulasan film kali ini, kita akan mereview film The Day After Tomorrow yang dirilis pada tahun 2004. Film fiksi bencana ini ditulis dan disutradarai oleh Roland Emmerich dan dibintangi oleh Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, dan Lansing, Amy Rossum, dan aktor-aktor yang lainnya. Jadi ini cuma sekedar ulasan singkat saja dari cerita ataupun film The Day After Tomorrow, yang dimana film ini ada selipan politik dalam isu pemanasan global yang menjadi sumber dari bencana dalam film The Day After Tomorrow. Isu penting ini nggak ditangani dengan baik oleh pemerintah, sehingga antisipasi terhadap bencana nggak dilakukan dengan baik. Becker sebagai wakil presiden Amerika digambarkan sebagai salah satu orang yang nggak mempercayai analisa Jack, sehingga mengabaikan tanda-tanda yang semakin muncul. Karakter Becker menjadi cerminan dari pemimpin-pemimpin dunia yang lebih mementingkan kepentingan lain daripada pemanasan global. Ekonomi menjadi alasan Becker nggak mau bergegas melakukan perubahan. Film ini secara berani menjadikan selipan politik sebagai salah satu bumbu ke dalam cerita. Terlebih, keputusan seperti itu terasa sangat relevan saat ini. Mungkin para dulur-dulur sudah tahu juga kan ya? Yang perlu kita perhatikan, majunya pembangunan di berbagai belahan dunia nggak dibayar dengan gratis. Ada konsekuensi besar yang mengintai apabila pembangunan itu nggak dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan. Banjir, longsor, serta abrasi merupakan beberapa contoh dari pembangunan yang lalai memperhatikan kelestarian lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang tengah mengemuka dalam satu dekade terakhir adalah tentang pemanasan global. Dampaknya sudah mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari dengan kacaunya kalkulasi musim panas dan hujan. Oke, di awal film ini kita diperlihatkan Jake Hall adalah seorang pakar meteorologi yang tengah meneliti fenomena mencairnya es akibat pemanasan global. Ia dan dua rekannya, Frank and Jensen, mengalami secara langsung dampak pemanasan global yang mengakibatkan bongkahan es sebesar Rhode Island retak. Setelah kejadian itu di depan para pejabat dunia yang berkumpul di konferensi United Nations di India, Jack menjelaskan bahwa pemanasan global secara terus-menerus bisa menyebabkan munculnya zaman es baru. Lalu, ia mendesak para pejabat untuk segera ambil tindakan agar krisis besar tidak terjadi dan menimpa anak cucu mereka. Ternyata, pernyataan Jack ditentang keras oleh Wakil Presiden Amerika, Raymond Baker, yang lebih mempedulikan permasalahan ekonomi. Karena upaya menekan pemanasan global berpotensi besar merusak tatanan ekonomi. Cek manehna teh. Dasar si obog. Namun, meskipun sebagian besar peserta konferensi menyaksikan temuan Jack Hall, pakar kelautan dari Skotlandia bernama Profesor Terry Rebson mendukung temuan tersebut. Rebson menyatakan bahwa ia tengah mengamati pergerakan iklim yang tidak wajar dan pengamatannya sejalan dengan temuan Jack Hall. Kemudian, sepulangnya ke Amerika, Jack mencoba menghubungi keluarganya serta menanyakan kabar putranya yang bernama Sam. Sam adalah salah satu siswa paling cerdas di sekolah dan selalu mendapatkan nilai sempurna. Namun, Jack menerima laporan bahwa Sam mendapatkan nilai F untuk pelajaran matematika. Sebelum Sam pergi ke New York untuk mengikuti acara lomba cerdas cermat, Jack menanyakan kenapa Sam sampai mendapatkan nilai F. Sam kemudian menjelaskan bahwa gurunya merasa sakit hati karena Sam lebih pintar darinya. Jack pun meminta maaf kepada Sam dan berjanji akan bicara dengan gurunya tersebut. Sam berangkat ke New York bersama dua orang temannya, yaitu Laura dan Brian, menggunakan pesawat, yang dimana itu adalah kali pertama Sam menumpang pesawat karena ia sebetulnya takut ketinggian. Kemudian iklim dunia mulai bergejolak dengan cepat. Telah terjadi hujan es yang dahsyat di Jepang, badai salju di India, dan angin tornado yang terbesar melanda California sampai menghancurkan papan tanda Hollywood. Setelah California luluh lantak, pemerintah Amerika memberlakukan larangan terbang. Larangan tersebut menunda kepulangan Sam dan teman-temannya. Mereka pun harus menginap di apartemen kenalan baru mereka, yaitu Jedi, dan mengubah rencana untuk pulang menggunakan kereta.
Namun, sebelum mereka bisa pulang, New York dilanda banjir yang menutup semua akses kereta. Nah, di tengah keributan banjir, sebuah ombak dahsyat menghantam Manhattan dan memaksa Sam bersama teman-temannya untuk berlindung di sebuah perpustakaan kota. Cuaca ekstrim pun semakin memburuk ketika badai salju datang. 3 helikopter di Inggris mengalami kecelakaan akibat jalurnya dilewati oleh pusat badai es yang membuat bahan bakar membeku. Pusat badai adalah titik terdingin dari terjangan badai. Awak helikopter yang selamat dan berusaha keluar seketika membeku dalam hitungan detik. Kemudian, di scene lain, Jack mewanti-wanti Sam lewat telepon untuk tidak meninggalkan perpustakaan karena badai akan semakin buruk. Apalagi jika wilayah mereka dilewati oleh pusat badai yang membuat mereka mustahil untuk kabur karena mereka akan membeku seketika. Sayangnya, di sini Sam tak mampu meyakinkan para korban lainnya yang berlindung di perpustakaan. Nyaris semua orang di perpustakaan memilih untuk pergi mencari perlindungan. Padahal tindakan mereka sama saja bunuh diri dan pasti bakal mati konyol. Lalu Jack pun berjanji pada Sam untuk datang menjemputnya. Di sini, yang harus Sam lakukan adalah bertahan hidup sebisa mungkin di dalam perpustakaan dan menunggu sampai badai berlalu. Jack pun melakukan misi penyelamatan berbahaya menuju New York. Dari Washington, bersama 2 rekannya dengan berjalan kaki menembus badai salju yang mematikan. Jack dan rekannya berhasil menyelamatkan mereka dan film pun berakhir alias atosan gitu lur. Nah, itulah ulasan dari film The Day After Tomorrow. Sangat menarik bukan untuk kita saksikan? Nah, mohon maaf sedulur sedaya apabila saya dalam menyampaikan kekurangan dalam menyampaikannya. Bantu support terus ya dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kami bisa terus bersemangat untuk membuat ulasan cerita film seru lainnya.